hari itu 5 tahun yang lalu menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia. Hari ini 16 Oktober 2022, tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Riza Patria dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Doakan kami dan jadilah saksi bagi kami, saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala kekuasaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Ia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai, saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Karena itu, di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Terima kasih atas amanat yang diembankan. Terima kasih atas kepercayaan yang disematkan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas kerja yang disumbangkan. Terima kasih atas kritik yang dikirimkan. Terima kasih atas segala doa yang dikirimkan dari tempat-tempat yang sunyi, yang pendoanya tidak pernah kita lihat wajahnya. Terima kasih kepada semua. Dan secara khusus, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, yang berkumpul di balai kota ini, yang terlalu banyak untuk disebut namanya satu persatu. Pada semua yang ikut menyaksikan dari seluruh penjuru ibu kota maupun dari daerah-daerah lain di Indonesia, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Kita telah bersama-sama melewati perjalanan mulia selama 5 tahun ini.
Dan saya ingin sampaikan pesan juga untuk semua. Mari kita terus dukung Pemprov DKI Jakarta ke depan dalam meneruskan program-programnya, dalam menjalankan rencana-rencananya, dalam menuntaskan kerja-kerjanya, dan terus menjaga agar Jakarta sebagai kota global tetap setara dengan kota-kota global lainnya, di mana kotanya maju, warganya bahagia, ada keadilan, ada kesejahteraan, ada kesetaraan, ada kelestarian, dan yang tidak kalah penting adalah kota yang mengibartinggikan nama Indonesia di mata dunia. Terakhir, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini. Khilaf saya, khilaf keluarga saya, dan khilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama 5 tahun ini. Bila mungkin ada salah khilaf, ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang tak nyaman, maafkan. Insya Allah yang Maha Pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita. Saudara-saudara semua yang saya cintai, yang saya banggakan, sebagai penutup, izinkan saya pamit. Kami datang tanpa muka, kami pulang tanpa punggung. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kerja kita. Semoga Allah merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya,
pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita, betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua, betul? Betul? Nah, ternyata jujur lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir! Shallu ala nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye, belum. Aduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairan jasa, mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini mau ditinggal Pak Anies di Jakarta, sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu nggak jadi gubernur pajak naik lagi, kacau balau kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik, mudah-mudahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Sallu ala nabi. Tolong dibuka jalan, Bapak Gubernur kita ingin menyapa pengantin kemudian meninggalkan tempat. Sallu ala nabi.
Terima kasih untuk Pak Anies Baswedan, tidak mengecewakan selama jadi gubernur Jakarta. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dibukakan jalan buat Pak Gubernur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau dengar semangatnya, semua angkat tangannya. Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Alhamdulillah, malam hari ini kita juga kedatangan, Masya Allah, malam ini kita kehujanan bintang di Petamburan, saudara. Alhamdulillah. Kangen nggak suasana seperti ini? Kangen nggak suasana seperti ini? Mudah-mudahan Allah tambahkan terus, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah malam ini juga kita kedatangan salah satu ikon dakwah di Indonesia saat ini. Beliau senior saya di Universitas Al-Ahqaf dan di Pondok Pesantren Darul Dakwah, pimpinan Ponpes dan Lembaga Dakwah Al-Bahjah. Takbir! Kita doakan mudah-mudahan Buya Yahya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Habib Bahar bin Smith. Takbir! Begitu pula kepada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan Habib Salim bin Jimdan dan semua para habaib, para ulama, para kiai yang datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Buya Yahya untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bisa beliau sampaikan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. لا بس جنبك خالص بس ها؟ مفتوح مرحبا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب يا ربنا إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. أعنا يا ربنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus lagi adalah guru kita semua, pembimbing kita semua, suri toladan qudwah kita Habibuna Muhammad Rizq bin Syahab. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua pecinta baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kita perlu sedikit merenung. Kalau tadi ada akad nikah pernikahan, dalam pernikahan Nabi menyebutkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni falaysa minna, atau kama qala Rasul. Urusan pernikahan tapi dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian agar kalian menjadi banyak, karena aku akan berbangga. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Kalau kita bangga dengan Nabi, wajar Nabi Muhammad bangga dengan kita di tengah-tengah umat yang lainnya. Ada hubungan antara kita dengan Nabi di sini. Kita menjadi dibanggakan Nabi Muhammad
Karena apa? Karena urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita tajamkan kesadaran urusan kita dengan Nabi. Hati-hati urusan dengan baginda Nabi. Kita selama ini berucap cinta dengan lisan kita, tapi bagaimana hati kita? Kalau tadi Habibana Hanif mengisahkan tentang bagaimana sahabat Nabi dengan rambut Rasulullah. Rambut adalah rambut yang sudah dipotong dan seharusnya dibuang. Akan tapi apa yang menjadikan mereka seperti itu? Bahkan di sana ada riwayat lain lagi yang lebih lagi, bahwasanya dalam hadis sahih, ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Bahkan di sana ada riwayat lagi bahwasanya Nabi tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh salah satu dari sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dahak. Apa urusan dengan dahak? Kalau bicara dahaknya Nabi, jangan samakan dengan dahak kita. Tidak ada kotor bagi Nabi. Ini yang harus kita pahami, apa yang menjadikan mereka melakukan yang demikian itu. Dan banyak kisah-kisah, kita perlu belajar dulu dari sahabat Nabi yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Belum lagi nanti ada sahabat-sahabat yang lain yang yakadu ayyaktatilu fi wudu'ihi. Mereka kalau Nabi berwudu, percikannya direbut, diusapkan di wajahnya, diusapkan di badannya. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Belum lagi kisah zaman setelah baginda Nabi. Ada zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini sebuah kisah. Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu ketika berjalan di gang-gang kota Madinah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menemukan di tempat tersebut ada yang janggal. Toleh kiri, toleh kanan, belum ketemu apa yang janggal di sini. Kemudian nengok ke atas, rupanya ada sesuatu yang dulu ada, sekarang tidak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas berpikir, apa kira-kira ini tidak ada? Setelah beberapa saat beliau berpikir, baru sadar, guru sini ada talang, ada pancuran air. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai kaum, dulu pernah ada pancuran air yang ada di sini, lalu sekarang ada di mana? Para sahabat-sahabat yang ada di situ menjawab, oh sudah dicopot. Siapa yang mencopot? Yang mencopot adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar berita semacam itu, bergegas kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak kenal waktu, mengetuk pintunya Sayyidina Umar bin Khattab, diketuk. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara Abdullah bin Abbas yang orang itu tidak pernah datang kecuali karena hajat penting. Dan Sayyidina Umar pun segera menyambut, wahai Abdullah bin Abbas, ada apa? Tentu ada hal yang sangat penting hingga kau mengetuk pintu rumahku di saat semacam ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai Khalifah, apakah betul engkau adalah yang mencabut talang yang ada di pojok kota Madinah itu? Dijawab, betul. Memangnya kenapa? Aku kira kamu datang ke sini untuk nanyakan sesuatu yang hebat, yang besar ya Abdullah bin Abbas. Kau tuh hanya tanya tentang talang. Ada apa dengan talang? Iya, aku yang mencabut, mau apa kau? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ya Khalifah, apakah kau tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu dulu adalah Rasulullah? Mendengar jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar gemeteran dan berkata, semula aku kira urusanmu sepele, karena ini ada urusannya dengan Nabi Muhammad menjadi urusan penting, wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian Sayyidina Umar lalu keluar mengambil ke gudang, ke tempat menyimpan talang. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikuti belakangnya, diambil Sayyidina Umar. Sayyidina bin Abbas ingin mengambil, dikatakan tidak ya Abdullah bin Abbas, biar aku yang membawanya. Sehingga Sayyidina Umar mendekat ke tempat talang, tempat yang dicabut talangnya. Di tempat itu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk mengangkat, memasang talang ini kembali. Di saat ditanya seperti itu, di saat disuruh seperti itu, Abdullah bin Abbas malah pergi. Ya Abdullah bin Abbas, kemana kau? Ya Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus cari tangga. Tidak perlu pakai tangga, injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kisah. Apa makna dari ini semuanya? Menyadari begitu pentingnya urusan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menghancurkan Islam tidak macam-macam caranya, dijauhkan dari baginda Nabi Muhammad. Bermacam-macam cara menjauhkan baginda Nabi Muhammad, diantaranya bagaimana menanamkan kebencian dengan Zuriyah Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Kadang-kadang dibicarakan tentang suku Nabi Muhammad, kearaban Nabi Muhammad, dan bermacam-macam.
Itu semua adalah upaya bagaimana menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita sadar. Begitu pentingnya urusan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai ada sedikit pun terlintas ketidaksenangan kita jika ini ada urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belajar ilmu fikih, di sana ada bab namanya bab istinja. Istinja dengan batu itu boleh-boleh saja. Suka-suka yang mau istinja, tidak namanya mubah. Ada air pun boleh. Akan tapi para ulama menyebutkan istinja dengan batu bagi orang yang merasa jijik dan dia tahu Nabi pernah melakukannya lalu dia merasa jijik, maka istinja dengan batu menjadi wajib agar dia tidak merasa jijik dengan yang dilakukan Rasulullah. Maksudnya hati-hati jika sesuatu ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ada di sana, kalau sudah kita serius kejujuran di hati kita, mungkin kita punya permasalahan dengan misalnya dzurriyyah Nabi Muhammad, tapi jangan sampai tercabut kecintaan, jangan tercabut penghormatan. Kemudian ada sahabat Nabi, syariat Nabi. Makanya kalau sudah hubungannya dengan syariat Nabi Muhammad, sudahlah diam, sam'an wa ta'atan, biarpun kita belum faham. Hendaknya kita semacam itu. Akan tapi kita sekarang sudah main-main urusan syariat, meremehkan syariat Nabi Muhammad, kan tidak peduli bahasanya ini adalah misalnya urusan dzurriyyah Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, sampai kadang urusan kearaban Nabi Muhammad, mohon maaf, baik macam-macam. Tujuannya satu, memangkas kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi orang yang hatinya kenal Nabi Muhammad, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad tentu akan ia perhatikan. Kalau tadi kita menyaksikan pernikahan suami istri, Masya Allah, ini yang sudah menikah, yang belum semoga cepat menikah. Apakah kebayang seorang suami yang kenal Nabi Muhammad lalu dolim kepada istrinya? Dia sebelum melihat istrinya sebagai seorang istri, dia tahu dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin berbuat dolim? Seorang suami, seorang istri yang melihat suaminya sebelum tahu itu adalah suaminya, dia tahu adalah dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyadari keterikatan hati dengan Nabi Muhammad itu penting bagi kita. Saat ini kita kekurangan di sini, sehingga kita begitu mudah berbuat zalim, mudah mencaci, mudah menanamkan kebencian, khususnya kepada sesuatu yang sangat dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati urusan misalnya yang kami sebut kebetulan di sini para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita dengan beliau harus sangat spesial di dalam hati. Dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, lihat, umat Nabi saja, umat Nabi yang biasa saja, baginda Nabi setiap saat menangisinya, mendoakannya, memanjatkan panjatan doa demi keselamatan umat tersebut. Lalu bagaimana jika mereka ada orang-orang yang punya hubungan spesial dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, selama ini yang kita lakukan sepertinya hanya mengaku-ngaku. Kita mengaku cinta Nabi Muhammad, ngaku dekat dengan Nabi Muhammad, akan tapi tidak dengan hati. Sebab kalau dengan hati kayak tadi, bagaimana bisa mengambil dahak, bagaimana berebut rambut, bagaimana karena hatinya, hati ini, hati di dalam hati menjadikan gerakan-gerakan anggota tubuh sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang diserukan oleh para habaibna ulama'na. Cinta, tutup poin, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Tapi ketahuilah, kalau cinta Nabi tidak bisa langsung tutup poin. Nabi sudah wafat, Nabi sudah tapi siapa yang ditinggal? Umat Nabi, dzurriyyah Nabi, syariat Nabi, segala sesuatu hubungan Nabi. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Maka bagaimana kita bisa melihat Nabi Muhammad ada pada umatnya, ada pada dzurriyyahnya, ada pada ulamanya, ada pada syariatnya? Itu yang harus kita hadirkan. Pandai melihat Nabi Muhammad. Bukan urusan kita melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, di alam nyata ini kita ingin melihat Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammadnya ini, ada Nabi Muhammad ini umat Nabi Muhammad bersyahadat dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Maka ini kebetulan di tempat ini kami ya, biar ditasheh sama habaib ini, kalau ada kekurangan nih kita ingin sambung hati ini belajar Masya Allah. Jadi wahai ahli iman, benahi atau koreksi kembali urusan kita seperti apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan misalnya urusan syariat Nabi, kalau kita belum bisa melakukan, katakan aku belum bisa lakukan, tapi jangan meremehkan. Kalau bahkan urusan sepele, sunnah Nabi contoh saja, sunnah Nabi itu sunnah, tapi kalau dalam irama pembangkangan akan menjadi masalah. Makan dengan tangan kanan itu kan sunnah. Sahabat Nabi ada makan dengan tangan kiri, diingatkan Nabi, makanlah kau dengan tangan kananmu. Dia mengatakan la astati,
dibilang Nabi suruh makan dengan tangan kanan, dia bilang la astati, oleh Nabi menjawab la stata'ta, kau tidak akan bisa, nggak bisa lagi mengangkat tangannya. Maknanya biarpun sunnah Nabi, segala kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad Islam, maka tolong tundukkan kepalamu dan lihat bahasanya itu ada Nabi Muhammadnya. Sederhana. Kalau kita biasakan semacam itu beres urusan kita ini. Akan tapi kadang kita punya kecongkaan dengan Nabi Muhammad, kecongkaan dengan syariat Nabi Muhammad, kecongkaan dengan ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya jadilah kita mudah, kita ini akan dihancurkan oleh siapa saja. Sebab kekuatan kita, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad menjadikan kekuatan iman di dalam hati kita, ketakwaan, dan itu mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, maka majelis ini kesempatan sekali, ini majelis penyambung hati kita dengan Rasulullah. Semuanya koreksi diri masing-masing. Jujur, urusan sepele, makan dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan kita, Masya Allah. Kita tahu monyet, ada orang kafir, ada monyet makan dengan tangan kanan, ada atau tidak? Berarti Anda sama dengan monyet, sama-sama makan dengan tangan kanan. Tangan kanan kita makan dengan tangan kanan, monyet pun ternyata ada yang makan dengan tangan kanan. Orang kafir ada yang makan dengan tangan kanan. Apa yang bedakan? Hayo. Kalau kita makan dengan tangan kanan karena kita sambung dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Biasakan sederhana, kita makan tangan. Kita kadang ingatkan anak kita pun belum biasa dengan Rasulullah. Anak kita mungkin ada yang makan dengan tangan kirinya, lalu seorang ibu atau seorang bapak ngikut, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus dong sayang, pakai yang bagus sayang. Biasanya begitu kita mengingatkan, dan itu benar. Cuman kita perlu lebih benar lagi. Siapa di antara kita yang melihat anaknya waktu makan dengan tangan kirinya, lalu kita mengingatkan dia dengan bahasa lembut, wahai sayang anakku tercinta, makanlah kau dengan tangan kanan seperti Rasulullah. Kita lupa menyambungkan diri kita dengan baginda Nabi. Ini ilmu sederhana. Anda ke toilet tadi pagi, pasti semuanya kalau masuk toilet disunahkan masuk kaki kiri, betul. Sekarang pertanyaan, tadi pagi waktu Anda masuk ke toilet, kaki kanan dulu, kiri dulu? Bentar dulu, kaki kanan dulu, kaki kanan dulu atau kiri dulu, atau Anda ingat? Sudah berubah. Itu menunjukkan kita belum biasa yang sederhana dengan Nabi. Kalau Anda sudah biasakan seperti itu, nggak akan bisa meremehkan syariat Nabi. Urusan sahabat Nabi, ahli bait Nabi, semuanya akan ada di hati. Kenapa? Kita biasa memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama Nabi Muhammad jatuh kecuali dia gemeteran akan mengambilnya segera. Tidak akan berani menyebut Nabi Muhammad dengan namanya seperti namanya orang tetangga kita. Pasti akan digelari Rasulullah atau Sayyiduna atau apa. Ini adalah seruan hati, itu bukan main-main. Tanyakan diri kita masing-masing yang biasa mengaku cinta dengan sama gampang. Kita bisa membuat kertas 1000 lembar tempel di rumah kita, aku cinta Nabi Muhammad. Akan tapi cinta di dalam hati harus ada bukti. Seperti seorang sahabat Nabi mengambil dahak Nabi, seorang sahabat Nabi mengambil rambut Nabi, seorang sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana mengagungkan bagaimana talang baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang harus jadi bahan koreksi kita di rumah kita nanti, istri kita, wanita di rumah kita. Baginda Nabi SAW mengatakan an-nisa, kelembutan dengan wanita, dan seorang istri menjadikan suami adalah imam di rumahnya. Itu semua kan pendidikan dari Nabi SAW. Dan Nabi mengajarkan kelembutan, keindahan, kebahagiaan dalam rumah kita. Anak-anak tolong, jangan sampai kita yang dekat dengan Nabi hanya kita saja. Kalau serius kita, kalau orang meyakini bahwasanya yang diomongkan itu dari hatinya, nggak mungkin orang yang sangat dicintainya tidak mendapatkannya. Seorang yang cinta dunia, pebisnis, dia sukses dengan bisnisnya, pasti karena bisnis dan dunia ada di hatinya, maka anaknya pun akan dididik untuk menjadi seorang pebisnis. Tapi kalau Anda atau kita katanya mengaku cinta Nabi, dan kita sudah sukses dengan kecintaan Nabi dengan bermacam-macam yang kita miliki, sekarang tanyakan anak kita sekolah di mana, ngaji dengan siapa, belajar kayak apa. Ini adalah kejujuran, ketulusan. Kalau kita bekerja, kita berdagang, kira-kira Nabi senang atau tidak? Kalau rumah kita didatangi oleh Nabi Muhammad, senang atau tidak? Ini berandai-andai saja. Oh, didatangi guru kita saja, Habibah Nazik datang ke rumah kita, senangnya, girangnya luar biasa, ya enggak? Coba, kalau Nabi datang ke rumah kita, senang atau tidak? Anda ngomong senang ini bener enggak? Yakin? Kalau Anda ngomong senang ini bener, pasti Anda sudah mempersiapkan rumah Anda. Atau cekal? Jadi rumah Anda pantas didatangi Nabi atau tidak? Bagaimana Anda senang? Katanya Nabi akan Anda undang setiap saat dalam Anda bersolawat. Rumah Anda, kalau Nabi masuk rumah Anda, kira-kira bagaimana Anda?
apa yang ada di rumah kita, apa yang kita tonton, apa yang kita, nah, ini kita harus serius dong dengan Nabi Muhammad SAW. Ini urusan pribadi antara kita dengan Rasulullah, bukan sekedar ngaku-ngaku. Kalau Nabi masuk rumah kita tak tahu jam balik lagi, aduh umatku kok begini, apa yang ditonton, apa itu dan seterusnya, apa ini. Kita perlu jujur dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya itu nasihat untuk saya sendiri. Saya itu kalau ngomong sendiri kan nggak enak, maka saya ngomong begini, kuping saya letakkan di sini. Sebenarnya kami ingin belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Biasakan di saat makan ingat Nabi Muhammad. Bukankah kaidah cinta begitu? Kalau makan ingat dia, kalau minum ingat dia. Bahkan dikatakan para ulama, kalau kau masuk toilet kemudian mestinya kaki kiri dulu, kok kaki kanan dulu, maka tarik kaki kananmu, ingat Nabi Muhammad, baru masukkan kaki kiri. Biasakan seperti itu, jangan los-losan begitu. Ini urusan yang ringan-ringan, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmu yang disampaikan oleh guru kita Buya Kiai Haji Yahya Zainal Ma'arif. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan. Tafadhal sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Syaikh Hajar Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan dari segala macam cobaan yang berlebih. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut nama satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan nikmat sehat kita bisa bersama-sama hadir dan turut menyaksikan tuntasnya sebuah tanggung jawab dari orang tua, yaitu Habib Rizik dan Syarifah Fadlun Yahya yang telah melepas putrinya menikah dengan Muhammad Hadi Al-Habsyi. Insya Allah ini merupakan pasangan yang nantinya menjadi keluarga sakinah. Kita semua turut menjadi saksi. Saya merasa bersyukur bisa ikut hadir, walaupun agak terlambat baru tiba, tapi kita sama-sama berada di tempat ini yang insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada keluarga, sekaligus juga menitipkan harapan insya Allah keluarga baru yang nanti bentuk akan menjadi penjaga, penerus perjuangan lintas generasi yang sudah ada di keluarga ini. Lintas generasi, apalagi dengan bekal pendidikan yang dimiliki, insya Allah ini menjadi penerus perjuangan dari orang tuanya. Izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih atas doa, atas dukungan, atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas. Habib Rizik, minggu depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan bisa husnul khatimah. Dan di Jakarta banyak yang di Jakarta bisa ingin garis bawahi satu hal. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita
Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Tapi insya Allah kita selalu mengandalkan, satu-satunya andalan kita hanya Allah. Jalankan semua walaupun menghadapi tantangan yang berat, tawakal Allah. Dibukakan jalan-jalan. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Jalan keluar dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Dan itu semua tidak lepas dari doa semuanya. Kami ingin insya Allah apa yang sudah dikerjakan di Jakarta mudah-mudahan bisa dipertahankan. Suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian ini bisa kita jalankan. Tapi saya sering sampaikan, tidak ada kedamaian, keteduhan dalam suasana ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada ketenangan dan keteduhan. Yang namanya persatuan, ketenangan, syaratnya ada keadilan. Dan itulah yang coba dibangun di tempat ini. Saya beri ilustrasi sedikit saja. Jakarta ini separuh penduduknya numpang, separuh penduduknya punya rumah. Yang punya rumah di Jakarta cuma 51%. 49% orang Jakarta yang kontrak. 49% Jakarta. Lalu yang 51% yang punya rumah ini di Jakarta ini satu-satunya tempat di Indonesia yang harga tanahnya terus-menerus naik. Terus-menerus naik. Kenapa? Karena harganya naik terus lewat pasar. Efeknya apa? NJOP naik terus. Kalau NJOP naik terus artinya pajak pembangunan naik. Terus kalau pajak pembangunan naik terus artinya apa? Kalau diteruskan, pernah Jakarta naik PBB 500%. 500%. Itu artinya kota ini pemerintah membuat yang miskin harus pindah dari dalam Jakarta. Yang sosial ekonominya lemah tidak akan mampu bayar pajak, keluar satu-satu. Yang masuk siapa? Yang punya uang. Itu tidak pernah dianggap masalah di kota ini. Saya perhatikan satu-satu terusir satu. Kenapa? Karena PBB-nya mahal. Kalau PBB mahal itu dalam artian sesungguhnya, apalagi kalau dulunya orang tuanya tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja, sekarang menjadi tempat yang dianggap elit pun tergeser. Dan uang kacang itu dulunya biasa aja, sesudah Tamrin besar harganya di belakang luar biasa mahal bukan? PBB-nya mahal sekali, kalau tidak punya cukup pendapatan tidak mungkin bisa bayar pajak begitu. Apalagi kalau tinggalnya di kawasan-kawasan lain. Ada beberapa orang itu bayar pajak satu tahun sampai 100 juta, 180 juta, 60 juta, 40 juta, yang angkanya fantastis. Jadi alhamdulillah kita ikhtiarkan perubahan. Kita buat peraturan baru. Hari ini alhamdulillah 85% rumah di Jakarta sekarang bebas PBB. Tidak ada PBB. Yang bayar hanya tinggal 15%. Hanya 15% saja. Siapa 5% yang di atas puncak? Yang 80% supaya apa? Supaya kita yang kondisinya hari ini mayoritas tidak ekonominya kuat, tidak harus terusir dari tanah ini. Saya ingin titip pada semuanya, tolong ini dijagain. Kalau ini dikembalikan, dinaikkan lagi luar biasa, maka yang terjadi pengosongan kota dari mereka yang ekonominya. Ini tidak pernah dibahas di sosmed, ini tidak pernah dibahas di dalam percakapan umum, tapi satu persatu orang tergeser keluar. Tahun 2020 saja 200.000 keluarga pindah dari Jakarta. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan satu persatu. Dan kita kalau jual tanah tidak merasa terusir, rasanya pengen dapat tanah yang lebih besar di luar Jakarta. Satu-satu. Ketika dikerjakan ribuan orang, apa yang terjadi? Penduduk kota ini berubah isinya nanti. Berubahnya bukan setahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu berubah isi kota ini. Kenapa? Karena PBB yang nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah itu berhasil diikhtiarkan. Insya Allah ini bisa dipertahankan. Perlu dijagain biar nanti tempat ini bisa jadi rumah bagi semuanya. Kalau tidak nanti lama-lama yang di sini juga pada pindah ke Depok nanti.
pindah ke Tangerang, pindah satu-satu. Nah kalau pindah masing-masing, kalau pindah merasa biasa saja. Alhamdulillah di sini cuma 150 meter, pindah ke Depok bisa dapat 1000 meter. Kalikan itu 1000 orang, itu artinya ada 150 meter tanah kali 1000 yang pindah tanah kepada orang-orang yang datang dari luar. Kelihatannya kecil, tapi ini satu masalah yang kita hadapi sama-sama. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hadir insya Allah ingin ikut mendoakan insya Allah pasangan baru ini menjadi keluarga yang sakinah, dan insya Allah nanti menjadi keluarga yang menjadi teladan sebagaimana orang tuanya. Dan kita semua di sini dimudahkan dalam semua ikhtiar kita, semua orang tua kita, para guru kita, para habaib, para alim ulama dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Dan insya Allah kita umat Islam di Jakarta, di Indonesia terus dalam keberkahan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di barakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah bi kuwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini,
ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir! Shallu ala nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat